Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Takalar TV yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kita berada di salah satu lembaga pendidikan Al-Qur'an, yaitu Rumah Tahfidz Al-Irbad, maka izinkan saya memberikan sebuah ceramah singkat menjelang buka Ramadan, yaitu mengenai tentang pendidikan, pentingnya pendidikan seorang anak. Kita terkadang sering bertanya kepada anak kita, jika sudah besar ingin jadi apa? Jadi dokter kah? Jadi polisi kah? Atau bahkan jadi presiden? Sebuah cita-cita yang bagus terkadang memberikan iming-iming kepada anak untuk mengetahui tujuan hidupnya. Itu bagus, agar kelak ia mempunyai arah di dalam kehidupannya. Akan tetapi seringkali kita lupa untuk mengajarkan kepada anak kita tentang cita-cita yang lebih tinggi daripada itu, yaitu cita-cita kelak dalam kehidupan akhirat. Karena cita-cita dalam kehidupan akhirat lebih tinggi daripada cita-cita di dunia. Ibnu Hazm mengatakan tidak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada cita-cita seseorang yang ingin masuk surga. Mengapa? Karena ini adalah keinginan yang sangat mulia. Ketika kita mengajarkan kepada anak kita untuk beriman kepada surga, untuk beriman kepada neraka, dan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita adalah mendidik si anak agar betul-betul memperhatikan nasibnya dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu para nabi dahulu mengatakan kepada anak-anak mereka, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah kematianku? Sedangkan sekarang kita mengatakan kepada anak-anak kita, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Apa yang akan engkau makan setelah kematianku? Para nabi dahulu tidak memikirkan masalah rezeki, karena setiap manusia telah ditentukan rezekinya masing-masing. Dan seorang hamba tidak akan meninggal kecuali telah menghabiskan seluruh rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Oleh karena itu para nabi dahulu, hal yang pertama kali beliau ajarkan kepada anak-anak mereka, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan engkau sembah setelah kematianku? Apakah kalian akan tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala ataukah kalian akan kufur darinya? Oleh karena itu, ini yang kita tekankan kepada anak kita jamaah sekalian, bagaimana ia mempunyai cita-cita yang lebih tinggi daripada cita-cita di dunia. Mempunyai cita-cita ingin jadi dokter, jadi polisi, atau yang lain-lainnya silahkan, boleh-boleh saja. Akan tetapi ketika kita iming-imingi anak kita hanya sebatas dunia, dunia, dan dunia, seakan-akan kita mengajarkan kepada anak kita bahwa dunia adalah segala-galanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untukmu dalam kehidupan akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi jangan engkau lupakan duniamu. Allah mengatakan carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Sedangkan sekarang kita mengatakan kepada anak-anak kita, carilah dunia, jangan lupakan akhirat. Tentu sebuah pendidikan yang tidak benar, karena kita hanya memfokuskan dunia dan menjadikan si anak agar ia cinta dengan dunia. Padahal Al-Quran menginginkan agar kita mendidik anak kita agar ia bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercita-cita agar bisa menghafal Al-Quran, bercita-cita agar bisa menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercita-cita agar bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Makanya jamaah sekalian, lihatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah yang sangat menarik mengenai anak-anak yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu lil walidani yaumal qiyamah,
Allah berkata kepada anak-anak yang soleh pada hari kiamat. Pada saat anak-anak yang soleh ini berada di depan pintu surga, harusnya mereka masuk surga jamaah sekalian, karena telah selesai. Kemudian Allah lalu berfirman, udkhulul jannatah, masuklah kalian ke dalam surga. Lalu anak-anak yang soleh tadi memandang, melihat satu persatu para penghuni surga. Namun mereka tidak mendapati di antara penduduk surga itu orang tua mereka. Lalu mereka berkata, lan nadkhulal jannata, kami tidak mau masuk surga ya Allah sampai kami melihat kedua orang tua kami berada di dalam surga. Kemudian Allah lalu berfirman, orang tua kalian tertahan di belakang karena beratnya hisab yang mereka tanggung. Masuklah kalian ke dalam surga karena sesungguhnya kalian adalah para penghuni surga. Lalu anak-anak yang saleh tadi berkata, lan nadkhulal jannata, kami tidak mau masuk surga ya Allah sampai kami melihat kedua orang tua kami berada di dalam surga. Karena permintaan anak yang soleh jamaah sekalian, Allah meringankan hisab. Syafaat anaknya menjadikan orang tua mereka diringankan hisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan mereka di depan pintu surga. Setelah ketemu, Allah lalu berfirman kepada anak-anak yang soleh tadi, udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Ini orang tua kalian, masuklah kalian ke dalam surga bersama dengan kedua orang tua kalian. Barulah anak-anak yang soleh tadi masuk ke dalam surga bersama dengan kedua orang tua kalian. Lihatlah jamaah sekalian, betapa dahsyat, betapa beratnya, begitu pentingnya pengaruh anak-anak yang soleh bagi kedua orang tua mereka kelak pada hari kiamat. Maka dari itu, masukkanlah anak-anak kita ke dalam pesantren. Didiklah anak-anak kita dengan pendidikan agama. Salah satunya lembaga kami yaitu Rumah Tahfidz Al-Irbad yang ada di Jalan Sawih. Masukkan anak-anak kita ke dalam pesantren, Rumah Tahfidz. Ajarkan mereka mengenai pendidikan agama. Sehingga kelak ketika mereka tumbuh menjadi besar, ia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ceramah singkat ini dapat memberi manfaat bagi pemirsa Takalar TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.